Oke, kita lanjutkan nomor 21 sampai 30. Nomor 21 di sini ada pernyataan. Ini kenapa sih itunya nggak mau geser? Ya udahlah. Pernyataan yang tepat mengenai laju reaksi katanya. Laju reaksi orde 1 pada laju reaksi orde 1 akan bertambah jika konsentrasi reaktan diperbesar. Kalau reaksinya orde 1 makin besar ininya konsentrasi reaktannya, laju reaksinya akan makin besar. Jadi laju orde reaksi 1 akan bertambah jika konsentrasi reaktan diperbesar, betul. Makin banyak tumbukan antar partikel reaktan, reaksi akan makin cepat, betul, sesuai dengan teori tumbukan. Yang ketiga, makin kecil luas permukaan partikel reaktan, makin cepat laju reaksinya. Harusnya makin besar luas permukaan ya. Laju reaksinya makin cepat. Luas permukaan yang besar itu artinya ukuran partikelnya kecil gitu. Jadi jangan kebalik. Luas permukaan makin besar, ukuran partikel makin kecil, laju reaksi makin cepat. Nomor 22. Nah, di sini kelihatan setiap kenaikan 10 derajat Celcius, nih naik 10 derajat Celcius terus, laju reaksinya kalau kita lihat di sini menjadi 3 kali lebih cepat. Nah, jadi kalau gitu nilai A berapa? Ini kan suhunya anggap aja turun 10 derajat Celcius, jadi 3 kali lebih lambat. Jadi 1 molar per detik. Kalau B berarti dia lebih cepat 3 kali lipat dari 9, 27 berarti ya. Ini 27 kali 3 benar kan 81. Jadi nilai A adalah 1, nilai B adalah 27 molar per second. Nomor 23. Laju suatu reaksi dinyatakan dalam persamaan V sama dengan K dikali A pangkat 2 B pangkat 1. Order reaksi terhadap A-nya 2, terhadap B-nya 1. Bila volume sistem dijadikan 1/4 kali volume semula, maka laju reaksinya jadi berapa kali lipat? Nah, apa pengaruhnya nih volume terhadap laju reaksi? Laju reaksi bergantung dari konsentrasi. Konsentrasi itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau kita menjadikan volume 1/4 kali lipat volume awal, jadi nanti kita akan memperoleh konsentrasi 4 kali lipat. Gini. Ini konsentrasi siapa yang jadi 4 kali lipat? Semuanya. Semua reaksi yang terlibat di sini. Jadi kalau pada keadaan awal konsentrasinya itu adalah A dan B, kita misalkan. Setelah volumenya dijadikan 1/4 kali lipat, konsentrasinya menjadi 4A dan 4B. Jadi kalau kita bandingkan V1 banding V2-nya adalah, ini jadi K-nya dicoret, A sama B-nya juga dicoret. Jadi 1/16 dikali 1/4. Atau V2-nya itu menjadi 64 kali lipat laju pertama. Nomor 24. Suatu reaksi melibatkan pereaksi oh my god, kenapa sih ini nggak bisa digeser? Melibatkan pereaksi X dan Y. Oke, anggap aja konsentrasinya X dan Y, lajunya V ya. Mula-mula seperti ini keadaannya. Jika konsentrasi X dibuat tetap, jadi pada keadaan 2, konsentrasi reaktan pertamanya tetap X, dan Y dinaikkan 2 kali lipat, dijadikan 2Y, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat, jadi 2V berarti ya. Kalau konsentrasi X dijadikan 3 kali lipat, dan Y-nya dijadikan 4 kali lipat, laju reaksi jadi 12 kali lipat. Kita ditanya berapa orde totalnya. Bandingkan aja ya, bandingkan percobaan 1 sama percobaan 2. Percobaan 1 lajunya V, percobaan 2 lajunya 2V. Reaktannya di sini X dan Y. Yang pertama konsentrasinya X dan Y. Nah, pangkatnya saya ganti jadi A sama B aja ya.
Keadaan yang kedua, konsentrasi reaktan pertamanya X, yang keduanya jadi 2Y. Ini nanti 1 jadinya 1/2 sama dengan Y per 2Y atau 1/2 pangkat B. Jadi order reaksi terhadap Y-nya 1. Terus order reaksi terhadap X gimana? Cari aja lagi, kita bandingkan percobaan 1/3 atau 2/3 boleh. 1/3 berarti perbandingan lajunya V banding 12V. Saya pindahin ke bawah ya. V banding 12V itu sama dengan konsentrasi reaktan pertamanya X dan 3X. Konsentrasi reaktan keduanya Y dan 4Y. Tadi B-nya udah ketemu 1, masukin aja. Jadi 1/12 sama dengan 1/3 pangkat A dikali 1/4, yaitu Y per 4Y-nya jadi 1/4. Jadi A-nya 1. Nah ini A-nya 1, B-nya 1, order totalnya A tambah B. 1 tambah 1, 2. Nomor 25. Gas N2O5 dapat terurai menjadi gas NO2 dan O2 pada keadaan tertentu. Persamaan belum setara, kita setarain dulu ya. Ini gimana biar setara? Kalau gitu ini ya. Nah, setara kan? O-nya ada 10. Oke. Jika laju penguraian N2O5, laju N2O5 adalah min 2,5 kali 10 pangkat min 6 molar per second, karena dia kan reaktan lajunya laju pengurangan. Maka laju pembentukan O2 berapa? Nah kalau dilihat O2 koefisiennya setengah kali lipat koefisien N2O5. Lajunya juga pasti setengah kali lipat. Nah cuman tandanya aja positif karena O2 di sini bertindak sebagai produk. Jadi plus 1,25 kali 10 pangkat min 6 molar per second. Nomor 26. Reaksi A menjadi B adalah reaksi berorde 1 dengan K 0,02. Jadi persamaan laju reaksinya gini. K-nya 0,02, reaktannya di sini A, ordenya 1. Jadi pangkatnya pangkat 1. Gitu ya. Nah, bila di awal terdapat 1 molar A, ini aja deh. Di awal ada 1 molar A-nya. Nah, untuk mendapatkan 0,5 molar B diperlukan waktu berapa detik gini. Jadi untuk memperoleh 0,5 molar B berarti B-nya dalam reaksi harus bertambah 0,5 ya. Pada saat itu A-nya juga berkurang 0,5 karena koefisiennya sama-sama 1. Gitu. Saat itu A-nya nanti sisanya 0,5 juga. Nah, ini kita ditanya waktu yang diperlukannya berapa detik. Tadi laju reaksi itu adalah 0,02 dikali konsentrasi A. Nah, pada saat di akhir ini konsentrasi A-nya 0,5 molar. Jadi laju reaksi pada saat itu adalah 0,02 dikali 0,5. Jadi 0,01 molar per second. Ini adalah laju pengurangannya si A. Nah, kalau laju pertambahannya B gimana? Karena koefisiennya sama, jadi laju terhadap B-nya juga sama. Tapi B-nya bertambah 0,01 molar dalam 1 detik. Kalau kita pengen B-nya 0,5 molar, berarti harus berapa detik? Nah, tiap detik aja dia nambahinnya 0,01. Kalau kita pengen jadi 0,5, berarti kita butuh berapa detik? Ya tentu 50 detik ya. Jadi selama 50 detik, nanti kita akan memperoleh B sebanyak 0,5 molar gitu. Nomor 27. Reaksi X tambah Y jadi Z berorde 1 terhadap X dan berorde 2 terhadap Y. Berarti persamaan lajunya gini. X pangkat 1, Y pangkat 2. Jika direaksikan masing-masing 1 molar X dan Y. Oke, ini kita mereaksikan masing-masing mula-mula 1 molar X dan Y-nya.
Z-nya belum ada ceritanya ya. Nah, reaksinya berlangsung selama berapa detik? Jika direaksikan masing-masing 1 molar zat X dan Y, maka reaksi akan berlangsung selama oke. Kita masukin aja, ini berarti konsentrasi X-nya 1, Y-nya juga 1. Jadi V-nya adalah sama dengan K ya. 1 dikali K. Kalau kita ditanya waktu itu adalah 1/V. Waktu sama laju kan berkebalikan. Jadi 1/K. Ini jadi harusnya jawabannya 1/K. 1/K detik. Nggak ada jawabannya. Ya harusnya K pangkat min 1 ya. Nomor 28. Suatu reaksi kimia melibatkan reaksi A dan B. Anggap aja lajunya V ya. Jika konsentrasi kedua reaksi dinaikkan menjadi 2 kali lipat, maka laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat. Jika konsentrasi kedua reaksi dinaikkan 4 kali lipat, maka laju menjadi 16 kali lebih cepat. Jika hanya konsentrasi A yang diperbesar 4 kali, B-nya tetap, maka laju reaksinya juga tetap V maksudnya. Kita ditanya berapa orde totalnya. Oh ini sih gampang, kita cuma perlu membandingkan laju ke 1 sama laju kedua. Ini konsentrasinya kan dijadikan 2 kali lipat, B-nya juga sama-sama. Jadi 1/4 sama dengan setengah pangkat X dikali setengah pangkat Y. Jadi kalau gitu 4 sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y. 2 pangkat 2, 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y. Jadi X tambah Y-nya 2 dong. Beres. 29. Ada 3 percobaan di sini. Nah, kita ditanya hubungan laju reaksi dan pereaksi yang tepat dengan konsentrasi pereaksi maksudnya ya. Oke, kita cari dulu aja ya orde terhadap NO-nya berapa, terhadap H2-nya berapa. Bandingin aja dulu lah V1 sama V2. V1-nya 1,23 kali 10 pangkat min 3, V2-nya 2,46 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi NO-nya sama-sama 0,1. Konsentrasi H2-nya 0,1 sama 0,2. Ini kan jadi 1/2 ya. Dapat deh Y-nya 1. Terus kita bandingin lagi percobaan 2 sama 3 aja nih. Saya tulisin di sini kayaknya nggak apa-apa ya. V2-nya 2,46 kali 10 pangkat min 3. V3-nya 4,92 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi NO-nya divariasikan jadi 2 kali lipat. Kalau H2-nya tetap. Ini juga 1/2 ya. X-nya 1. Jadi ini orde terhadap NO sama orde terhadap H2 sama-sama 1. Ini betul. Kalau terhadap H2 harusnya gini ya, harusnya linear. Udah ketemu yang A jawabannya. Yang lain nggak ada yang tepat kan. Ini orde min 1 kalau ini. Orde 0. Ini orde 2. Yang benar kan ordenya 1 terhadap NO dan 1 terhadap H2. Ya udah jadi jawabannya yang A. Terakhir untuk video ini, suatu reaksi A menjadi B berlangsung selama 30 detik. Bila konsentrasi A dinaikkan 2 kali lipat, waktunya jadi cuman 7,5 detik. Anggap aja ada 2 percobaan. Nah, di percobaan pertama konsentrasi A-nya misalkan saja A gitu. Di percobaan kedua dijadikan 2A.
Waktunya yang pertama 30 detik, yang kedua jadi 7,5 detik. Kalau hanya satu reaktannya, jadi laju reaksi hanya bergantung dari A aja. Nah, A-nya dipangkatkan orde terhadap A. Jadi V1 per V2 itu jadinya T2 per T1 kan. A per 2A jadi setengah pangkat X. X-nya 2, jadi orde reaksinya 2.